malam teman-teman. Bertemu kembali dengan channel saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, salam satu hobi teman-teman. Selamat malam semuanya. Ya, kali ini saya mengupload video teman-teman ya. Ini teman-teman ada chat menanyakan saya ya, Ko Surya, saya mau tanya katanya, ya kan. Saya ada beli ikan satu partai dari size kecil sampai besar ya. Dia ada beli 5 ekor ya, teman-teman ya. Dan sekarang ikannya sudah size ada yang 35 dan sampai 37, ada yang sampai 40 ya. Jadi ikannya besarnya tidak rata ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini yang ingin ditanyakan kepada saya, Ko Surya, kok saya ikan ada beli satu partai 5 ekor, kok beda-beda ya katanya. Ada yang sudah ngering dan ada yang sudah naik warna dan ada yang masih belum ngering ya. Jadi saya jelaskannya kalau di chat kan susah ya. Jadi nanti saya bilang saya akan upload video, saya akan jelaskan kenapa biarpun ikan satu partai itu tetap bisa berbeda ya. Dari segi size-nya besar dan kecil, dan dari warnanya juga ya. Ada yang bisa naik, ada yang belum naik, ada yang sudah naik gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan berbagi pembahasan teman-teman atas pertanyaan teman ya. Jadi agak berdurasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa siapkan kopi dan rokok supaya lebih santai, lebih enak ya teman-teman ya. Seperti saya ini sekarang yang lagi ngopi, lagi ngerokok ya. Jadi mungkin di sini saya akan jelaskan, mungkin ya hanya di channel saya saja ya yang akan menjelaskan tentang ini ya teman-teman ya. Mungkin di channel manapun teman-teman nggak akan ketemu ya. Soalnya pembahasan kali ini sangat berbeda ya mengenai pertanyaan teman-teman ya. Ikannya satu partai tapi sudah besar, ada yang warnanya sudah naik, ada yang sudah ngering, dan ada yang sama sekali belum ngering ya. Jadi teman-teman ini mempertanyakan saya, di sini akan saya jelaskan. Dan untuk penjelasan ini, kenapa saya bilang mungkin hanya channel saya yang ada ya, karena di channel-channel lain tidak akan membahas soal ini ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, bagi teman-teman yang mempertanyakan, di sini akan saya jawab kenapa demikian ya. Tuh, bentar ya teman-teman, saya menyalakan rokok dulu. Jadi di sini saya bahas kenapa warnanya ada yang naik dan ada yang tidak ya. Jadi di sini dikarenakan ikan itu mempunyai satu hormon ya, hormon testosteron ya teman-teman ya. Jadi penyebabnya itu dari hormon testosteron ya. Nah, jadi yang saya bahas kali ini hormon testosteron dan metabolisme ikan ya. Makanya saya bilang tadi, mungkin hanya di channel saya yang ada ya tentang penjelasan ini ya. Channel lain nggak ada ya, tentang hormon testosteron dan metabolisme ikan ya teman-teman ya. Jadi penyebab utamanya itu hormon testosteronnya mungkin di ikan teman-teman yang 5 ekor, ada yang hormon testosteronnya itu cukup produktif ya untuk memproduksi hormon testosteron. Jadi kalau dia hormon testosteronnya produksi dengan baik, dengan bagus, otomatis dia akan lari ke metabolisme ikan. Metabolisme ikan akan naik ya kan, akan naik, dan suhu tubuh ikan akan panas ya teman-teman ya.
Karena hormon testosteronnya tinggi, produktif, ya kan, lari ke metabolisme ikan, tubuhnya menjadi panas. Nah, jadi yang untuk ikan hormon testosteronnya tinggi, produktif, ya kan, lari ke metabolisme ikan ya teman-teman ya. Jadi metabolisme ikan ini suhu tubuhnya menjadi panas, ya kan. Nah, metabolisme ikan ini kalau sudah naik juga, ini ikan akan lari ke masa ingin kawin ya teman-teman ya. Jadi masa ingin kawin, nah disitulah seluruh tubuh ikan arwana itu menjadi panas dan warna akan naik. Jadi kalau yang warnanya belum naik, hormon testosteronnya rendah dan metabolisme ikannya tidak naik ya. Ya itu warnanya tidak akan naik ya teman-teman ya. Jadi kalau yang hormon testosteronnya tinggi, produktif, aktif, metabolisme ikan akan menjadi memuncak ya. Di situ timbul ikan ingin kawin ya, masa kawin jadi atau ya teman-teman ya. Nah, di masa-masa metabolisme tinggi ikan ini pengen kawin, itu otomatis warna akan keluar ya teman-teman ya. Akan keluar, akan naik ya teman-teman ya. Jadi seperti saya ambil contohnya gini teman-teman yang gampang ya. Teman-teman tahu ikan cupang ya. Jadi ikan cupang itu kan kalau disendirikan dia akan pucat ya teman-teman ya. Akan pucat, warnanya juga tidak begitu kereng ya. Tapi kalau kita tempelkan dengan ikan cupang betina ataupun ikan cupang lainnya, metabolisme ikan itu naik ya teman-teman ya. Ikan cupang itu akan berubah warnanya, yang badannya pucat, dia akan menjadi hitam dan jadi kereng dan menjadi beringas, sangar ya, galak ya. Nah itu naik ya warnanya ya, karena hormon testosteronnya tinggi, lari ke metabolisme. Jadi begitu melihat pasangan atau lawannya, dia akan naik warnanya, dengan tersendirinya akan menjadi kereng, warna merah akan merah, hitamnya semakin pekat gitu ya. Nah begitu juga dengan arwana ya teman-teman ya. Jadi kalau metabolisme ikan itu tinggi, sudah naik, dia akan seluruh tubuhnya akan panas dan warna akan naik dengan tersendirinya ya gitu. Tapi kalau di training, tambah di progres di training lagi, warna akan semakin naik. Sedangkan ikan yang warnanya tidak naik itu berarti hormon testosteronnya rendah ya teman-teman ya. Tidak terlalu produktif ya, produksinya kurang. Jadi hormon testosteronnya rendah, otomatis metabolisme ikan tidak akan naik ya. Jadi disitulah ya kan, jadi warna ikan lambat naiknya atau susah naik ya. Makanya ada ikan teman-teman yang di progres atau di training susah naik warna karena hormon testosteronnya rendah, tidak produktif, metabolisme ikan menjadi ikut rendah, suhu tubuh ikan tidak panas ya, jadi agak susah naik warnanya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bingung hormon testosteron itu apa, metabolisme itu apa ya, di sini akan saya jelaskan juga ya teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi hormon testosteron itu sesuatu hormon yang untuk ikan berproduksi ya teman-teman ya. Jadi ikan kalau hormon testosteronnya tinggi, dia mempunyai hasrat ingin kawin ya teman-teman ya. Dengan ditandai ikan lebih agresif, lebih beringas ya. Biasanya kalau ikan yang hormon testosteronnya tinggi, kalau kita memakai tank mat, itu tank mat akan dihajar ya teman-teman ya. Akan dipukul, akan diapa, karena dia mempunyai hasrat ingin kawin ya teman-teman ya. Kalau hormon testosteronnya sudah tinggi, dia dengan otomatis sendirinya akan lari ke metabolisme ikan, akan naik ya. Jadi metabolisme ikan itu, suhu badan tubuh ikan akan menjadi panas, dia akan menjadi lebih
sifat predatornya keluar ya teman-teman ya. Jadi garang lah ya, disebutnya garang ya teman-teman ya. Nah, di situ dengan sendirinya warna ikan akan naik karena dia sudah terpenuhi ya hormon testosteronnya, metabolismenya tinggi, terpenuhi ya. Jadi bagi teman-teman ikannya yang sudah naik warna itu hormon testosteronnya dan metabolismenya sudah tinggi ya. Sedangkan yang tidak naik warna, hormon testosteronnya rendah, metabolismenya otomatis juga rendah ya teman-teman ya. Jadi disitulah biarpun satu partai, tapi kan beda ya teman-teman ya. Ikan yang A dengan ikan yang B dengan yang C, karena hormon testosteronnya dan metabolisme ikannya ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi bukannya yang hormon testosteronnya rendah atau metabolismenya rendah, ikan tidak bisa naik warna ya, bisa. Bagaimana caranya? Dengan caranya itu yaitu kita membuat ikan sehat ya teman-teman ya. Jadi kalau ikan kita sehat, kita rawat baik, makan baik, otomatis ikan menjadi sehat. Kalau ikan kita menjadi sehat, hormon testosteronnya akan naik, metabolisme akan naik. Ya kan? Nah, disitulah ikan akan cepat ngering ataupun cepat berubah warna, udah oren-orenan walaupun belum di tanning atau di progres ya teman-teman ya. Dan jika di progres akan lebih cepat lagi ya. Tapi sedangkan yang hormon testosteronnya rendah atau metabolismenya rendah, itu akan lambat naiknya ya teman-teman ya. Jadi di sini kadang orang sering menyalakan lampu, padahal ikan itu hormon testosteronnya dan metabolisme ikan rendah, jadi susah naik warna, yang disalahkan lampu ya teman-teman ya. Jadi untuk memenuhi hormon testosteron ikan dan metabolisme ikan itu kita harus menyehatkan ikan ya teman-teman ya. Jadi kalau ikan kita sehat, otomatis semuanya akan naik ya. Nah, makanya di sini saya mempelajari ya. Jadi di channel saya sudah memberi tentang perawatan arwana, menangani arwana sakit, untuk progres tanning arwana. Nah, di sini kali ini pertanyaan teman-teman sangat bagus ya. Jadi di sini saya bisa beberkan dengan jelas, jadi teman-teman juga bisa mengerti, ya kan? Kenapa ikan yang susah naik warna, ada ikan yang cepat naik warna karena hormon testosteronnya dan metabolisme ikan ya teman-teman ya. Jadi di sini semuanya saya pelajari sesuai pengalaman saya ya, makanya saya berani beberkan, saya berani menjelaskan, ya kan. Jadi untuk hormon testosteron dan metabolisme ini bukan di ikan aja teman-teman ya, untuk di burung ya kan, dan di manusia juga semua mempunyai ya hormon testosteron dan metabolisme tubuh ya. Jadi kalau kayak kita ya, kalau kita lagi fit, badannya sehat, metabolisme kita naik, kita lebih aktif ya kan, lebih berproduktif ya kan, gitu ya. Jadi di arwana ini juga begitu ya teman-teman ya, untuk di warna ya. Jadi usahakan ikan kita sehat, perawatan dengan bagus, hormon testosteron akan naik, akan berproduksi dengan baik, produktif, dan dia akan lari ke metabolisme ikan menjadi tinggi. Nah, disitulah ikan akan memuncak, ya kan, punya hasrat ingin kawin berkembang biak. Di situ warna akan berubah ya teman-teman ya. Dan kalau kita progres pun akan lebih tajam, lebih naik, lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, dan untuk teman-teman juga ini bisa jadi juga ya, kalau ikannya tidak naik warna bisa jadi juga karena ikan yang teman-teman yang satunya itu, atau betina juga bisa ya. Betina dia akan naik merah, tapi merahnya tidak akan bisa merah dia. Dia merahnya cuma sebatas sampai ke pertengahan perut ataupun ke oren-orenan ya teman-teman ya. Tapi kalau dia jantan otomatis dia akan naik ya. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya. Kalau arwana teman-teman itu jantan bukan betina, itu karena hormon testosteron dan metabolisme ikan ya teman-teman ya. Tapi kalau arwana teman-teman betina ya, kalau betina memang tidak bisa
semerah arwana jantan ya teman-teman ya, ataupun bisa naik tapi sebentar dia akan memudar ya teman-teman ya. Tapi naiknya juga tidak akan sepenuhnya sampai ke belakang ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menjelaskan hormon testosteron dan metabolisme ikan itu berdasarkan pengalamannya. Saya penghobi ya arwana ya, penghobi ikan, penghobi arwana, dan penghobi burung ya. Jadi semua saya pelajari dengan saksama, ya kan. Makanya saya tahu ya teman-teman ya, dan saya berani beberkan di channel ini tentang hormon testosteron dan metabolisme ikan. Makanya tadi saya bilang ya teman-teman ya, mungkin hanya di channel saya ini yang ada ya membahas tentang hormon testosteron dan metabolisme ikan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat memahami dengan penjelasan saya, ya kan. Jadi untuk meningkatkan semuanya itu ikan kita usahakan lebih sehat, ya kan. Rawat dengan teratur, pergantian air, menggunakan garam supaya sehat, memberi makan yang kandungan. Oh ya teman-teman, hormon testosteron dan metabolisme ini bisa didapat juga dari makanan yang mempunyai kandungan lemak ya teman-teman ya, dan mengandung panas ya teman-teman ya. Salah satunya ulet Hongkong, ulet Jerman ya teman-teman ya, dan di kelabang ya teman-teman ya, di kodok pun ada ya teman-teman ya. Jadi kalau kandungan lemak dan kandungan panas ada, itu untuk merangsang hormon testosteron dan metabolisme ikan ya teman-teman ya. Ya nanti juga saya akan mempelajari untuk arwana sampai mendetil ya. Jadi di channel saya ini tujuannya hanya berbagi berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Dan atas pertanyaan teman-teman ini juga sangat bagus ya. Jadi teman-teman bisa tahu ya semua ya, kenapa arwana ada yang susah naik warna dan ada yang gampang naik warna ya. Itu disebabkan hormon testosteron dan metabolisme ikan ya teman-teman ya. Sekali lagi semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mau mengikuti silakan, dan tidak mau mengikuti juga silakan ya. Tujuan saya hanya berbagi ya di channel ini ya teman-teman ya. Semoga sekali lagi bermanfaat bagi teman-teman yang menanyakan tentang arwananya yang satu partai ada yang naik warna dan tidak ada yang naik warna ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu hobi teman-teman, terima kasih.